Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada kipas anginnya nih? Enggak ada. Di bawah juga ya. Jadi panas kita. Baiklah. Naskurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Kita sekarang ini pertemuan yang keempat. Yang keempat ini hubungan, judulnya catat ya. Hubungan antara akidah dan akhlak. Kalau di MAN atau di apa itu, di Sanawiyah, memang langsung mata pelajarannya akidah akhlak ya. Nah, kalau kita sudah di perguruan tinggi, hubungan antara akidah dan akhlak, apa hubungannya? Ustaz ceritakan sedikit dulu ya. Jadi akidah ini artinya satu ikatan di dalam hati, ibarat tali yang bersimpul mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Mengikat tali itu istilahnya simpulnya itu simpul mati. Karena ada yang simpul sementara macam orang di laut, tali kapal itu sementara bisa dibuka. Tapi kalau akidah ini ibarat tali yang bersimpul mati, itu namanya akidah. Akidah itu tali bersimpul mati. Tak bisa dibuka. Tak bisa dirubah. Jadi akidah itu tidak bisa dirubah, tapi dia bisa merubah. Misalnya Umar bin Khattab, begitu dia membenci Islam, begitu dia sudah kenal dengan Islam, belum lagi dia bersyahadat, sudah mulai terbuka simpul di hatinya. Akhirnya dia mengucapkan syahadat, tersimpullah di hatinya. Syahadat itu ibarat tali yang tersimpul mati, tak bisa dibuka lagi. Maka berubahlah Umar bin Khattab dari pembenci Islam menjadi pembela Islam yang paling keras, yang paling fanatik, dan yang paling pintar pula. Itulah Umar bin Khattab. Akidahnya itu tidak bisa dia rubah, tapi akidahnya lah yang merubah keadaannya. Dari membunuh anaknya, anak perempuannya ketika masa jahiliyah, menjadi pembela wanita yang hebat. Dalam Al-Quran dikatakan tentang pembunuhan anak wanita itu, wa idza busyira ahaduhum bil untha zallau wajhuhu muswaddaw wa huwa kazim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala haunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Budaya Arab itu sebelum Islam adalah kalau mereka mendapatkan berita anak mereka yang lahir itu adalah perempuan, maka merah padamlah wajahnya. Umpamanya dia iring-iringan berdagang naik onta atau kuda, kata kawannya, "Hei, anakmu udah lahir. Itu ada berita orang baru datang. Laki-laki apa perempuan? Perempuan." Oh, langsung merah wajahnya. Muswaddaw wa huwa kazim. Lalu menjadi hitamlah wajahnya karena saking marahnya. Yatawara minal qaumi. Lalu dia menyembunyikan keberadaannya di tengah-tengah kaumnya. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Alangkah jeleknya berita yang dia terima tentang dapatnya anak wanita. Jadi merupakan aib pada masa jahiliyah itu kalau dapat anak wanita, dan merasa bangga kalau dapat anak laki-laki. Kenapa? Karena zaman itu orang perang antar kelompok. Jadi anak wanita hanya menjadi beban, tidak bisa bawa berperang, bahkan menjadi tawanan. Tapi kalau anak laki-laki dia bisa berperang, bahkan bisa menawan orang. Jadi yang dipentingkannya dalam dunia yang keras waktu itu, yang diperlukan adalah anak
laki-laki. Tak perlulah anak perempuan. Nah, setelah Umar bin Khattab masuk Islam, menangislah dia, nampak tetesan bekasnya sampai dia akhir hayatnya di matanya, bekas air matanya, karena dia pernah membunuh anaknya yang perempuan yang dikuburkan dalam tanah. Am yadusuhu fi turab, atau mereka kuburkan anak mereka ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Sangat jeleklah hukum jahiliyah pada waktu itu. Jeleklah hukuman apa yang mereka terapkan. Itulah akidah merubah, tapi dia tak boleh dirubah. Apa yang dirubah itu? Hubungannya antara akidah dengan akhlak, budi pekerti. Akhlak yang tertinggi adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ala khulqin azim. Padamu ya Muhammad adalah budi pekerti yang paling agung, yang paling tinggi. Nabi Muhammad membela anak wanita, membela ibu-ibu. Semenjak Nabi Muhammad memerintah, itu tak boleh lagi ada anak wanita yang dibunuh, dan tidak boleh wanita dianggap seperti bunga. Jadi orang Persia menganggap wanita seperti bunga. Apabila senang diambil, apabila layu dibuang. Seperti bunga. Tapi kalau di Romawi dijadikan wanita seperti barang dagangan. Ketika dia laku, dia boleh dijual wanita waktu itu. Ketika laku dijual, direbut orang. Tapi ketika dia tidak laku, dia ditumpuk saja di mana-mana tanpa pertanggungjawaban. Jadi Romawi, Persia tidak bagus perlakuannya terhadap wanita. Nah, ada pula yang menganggapnya seperti binatang ternak yang boleh dipukul. Sampai sekarang masih ada orang-orang yang memukul wanita. Namanya kekerasan dalam rumah tangga. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kembali kita kepada akhlak. Bagaimana akhlak orang yang sudah berakidah? Disebutkan di dalam surat An-Nisa. Catat, buka Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 34. Bunyinya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izzuhunna wahjaruhunna fil madaji'. Wahjaruhunna fil madaji'. Nah, itu langkah-langkah menghadapi istri kalau seandainya tak sesuai pahamnya dengan suaminya. Tidak boleh dipukul. Tapi ada langkah-langkahnya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Baca ayatnya siapa? Siapa kok lupa lagi selama libur? Siapa? Ya Rehan, kok lupa lagi. Lah baca Rehan. Ayatnya. Kamu baca artinya. Baca ayatnya. Ambil mana Qurannya? Bismillahirrahmanirrahim. Tulis. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن. Wahjuru apa wajar? Wahjuru ya. Oh iya. واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا
Artinya laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya, perempuan soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan yang kamu khawatirkan adalah nusyuz, berikan mereka nasihat, meninggalkanlah mereka. nusus itu artinya durhaka ya, tukar dengan kata. Perempuan yang durhaka kepadamu, nah itu misalnya. Perempuan yang khawatir akan durhaka, berikan mereka nasihat. Satu nasihat. Yang kedua, satu dinasihati dulu. Lanjut. Tinggalkanlah mereka di tempat. Itu yang kedua tuh. Yang kedua kalau masih durhaka, tinggalkan tempat tidurnya. Pisah ranjang. Itu dia pisah ranjang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga. Dan kalau perlu pukullah mereka dengan Itu pukul di situ maksudnya tegas. Tidak pukul pakai kayu. Tapi pukul di situ tegas. Mukul dengan kata-kata. Mau diperbaiki ini apa enggak nih? Gitu. Mau bersama dengan abang apa tidak? Itu pukulan namanya tuh ya. Tak bang, aku tak bisa lagi bersama denganmu. Kamu KDRT. Nah kalau gitu ngadu ke kantor P3MTR. Lapor pak, ada apa? KDRT. Mana suamimu? Panggil. Betul kamu KDRT? Enggak pak, cuma sekali pak. Sekali kapan? Kemarin. Kata istrinya, enggak pak, yang kemarin memang sekali, yang sebelumnya berkali-kali. Bisa berubah enggak kamu, suami? Bisa pak, bisa pak. Istri, kamu bisa menghadapi suami ini, bisa dimaafkan? Bisa pak. Maka dia harus dikembalikan lagi. Kalau terlanjur dia mengatakan kita cerai, dirujuk kembali. Karena dia mengatakan sudah cerai, itu cerai. Rujuk kembali. Begitu caranya.